Salam para pencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Salam anak-anak terang. Semua orang yang mencari kerajaan Bapa di surga dan kebenarannya adalah anak-anak terang. Kalau anak-anak gelap, lain lagi ceritanya kawan. Ya, kawan-kawan, kita berjumpa lagi dalam pembahasan yang kedua. Mengenal Yesus bagian kedua. Kenapa saya membawa kalian untuk mengenal Yesus lebih dalam? Karena selama ini kalian mengenal Yesus hanya luar-luarnya aja, permukaannya. Dalamnya kalian belum mengenal, ya. Sebenarnya kalian sudah membaca, tetapi kalian tidak mengenal. Ya, itu seperti yang dikatakan Yohanes, ya. Kita buka dulu Yohanesnya, share dulu. Share. Share screen. Ya, udah. Yohanes, mana Yohanes ini? Nih, Yohanes 1. Kan dia bilang gitu ya. Ini ya. Oh, ia datang milik punya itu orang tidak benar ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Jadi kawan-kawan, bahwa Yesus itu sudah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa dunia tidak mengenalnya? Karena tadi itu akal pikir manusia tidak bisa menerima kalau sesama manusia menjadi Tuhan, katanya. Kan begitu kawan ya? Oke, sekarang saya mulai membahas dasarnya dulu. Kita mengenal siapa Yesus. Pembahasan saya selalu dimulai dari Yohanes 1. Kenapa harus dimulai dari Yohanes 1 ayat 1? Karena di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi, Yesus itu dulu mula-mulanya itu adalah firman, kawan ya. Firman itu bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah Bapa itu sendiri. Atau kita ganti firman dengan Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa, maka Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Paham ya kawan ya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa di surga. Ingat, Yohanes 1 ayat 2 itulah yang menekankan sekali. Mula-mulanya dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Titik. Kalian tidak bisa menambahi, tidak bisa mengurangi. Bahwa firman itu, mulanya, permulaan itu, berada di dalam diri Bapa. Karena Bapa itu adalah Alfa dan Omega, maka firman itu pun Alfa dan Omega, kawan. Dia hanya bermula di dalam diri Tuhan dan tidak berkesudahan di dalam diri Tuhan. Paham ya? Nah, oke. Setelah kalian paham itu, saya akan melanjutkan lagi. Kita kembali kepada Kejadian. Nah, ini kawan. Kejadian. Kitab Kejadian 1. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ingin menjelaskan, ini loh, pertama-tama Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi ada orang yang ingin menyerang ketuhanan Yesus, dibalikkan. Loh, ternyata ini pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sementara dikatakan di saat tadi pada mulanya adalah firman. Ah, kan begitu kawan. Ya biasalah mereka ini berusaha mencari kesalahan tapi nggak ketemu ya dibolak-balik ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ingat, di sini mulai ada kata firman, ya. Kejadian 1 ayat 3, ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi kawan, bahwa firman itu jelas-jelas sumber terang. Ya. Kenapa sumber terang? Karena dia berasal dari Tuhan, dari Bapa itu sendiri. Dia diam di dalam diri Bapa itu sendiri. Maka firman itu dikatakan Bapa itu sendiri. Itulah sebabnya kalau kita buka semua ayat penciptaan, terutama di Yohanes, kita buka dulu Yohanes tadi ya. Dijelaskan Yohanes 1 itu jelas-jelas sekali ya. Nah ini ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ya. Jelas di situ. Firman itulah yang menjadikan segala sesuatu. Tanpa firman gak ada yang jadi. Artinya Tuhan bisu. Kalau Tuhan bisu, gak bisa mengapa-ngapa kawan. Sama dengan batu. Kenapa batu itu bisa jadi Tuhan? Karena dipertuhankan. Tetapi dia bisu. Kalau dia bisu tidak bisa bersuara, maka dia adalah Tuhan batu. Paham ya kawan-kawan? Lanjut.
Enak belajar Bible kawan. Dan di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ingat, terang sekecil apapun, itulah hebatnya terang. Kegelapan tidak bisa menguasai dia. Kecil dia, terlihat itu dari jauh. Pohon gelapnya banyak sekali. Yang terang itu kecil sekali. Terang tidak bisa ditaklukkan oleh gelap. Gelap tidak biasa menguasai terang. Hebat kan kawan-kawan ya? Kenapa? Karena terang itu firman Allah. Mulanya adalah firman Allah. Itulah sebabnya kau melihat terang. Misalnya udah gelap, segelap-gelapnya kita dalam dunia mati dalam lampu malam hari. Kau hidupkan senter satu saja atau lilin lah. Kelihatan itu kawan. Tidak bisa gelap itu menutupi cahaya lilin itu. Gak bisa kawan. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, oke, lanjut. Nah, ini. Datanglah seorang yang diutus Bapa di sorga nama Yohanes. Ya, maaf ya saya mengurangi kalimat Allah dulu ya. Biar jangan tersilang-silang nanti apanya. Ia datang sebagai saksi untuk berkesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Ingat, Yohanes pun bukan terang itu. Karena Yohanes bukan firman Bapa di sorga. Karena firman Bapa di sorga itulah sumber terang. Itulah terang itu sendiri. Ya. Tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia ke dalamnya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ingat ya, dunia dijadikan olehnya. Firman Tuhan sudah ada di dalam dunia kawannya. Itu maksudnya kawan. Tetapi manusia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya kan? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Bapa di surga, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke? Nah, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Bapa di surga ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, sampai di situ kawan, sudah jelaslah bahwa terang itu adalah Yesus Kristus atau firman itu sendiri. Paham ya? Nah, sekarang saya membawa kalian untuk penjelasan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Semoga kalian paham. Pada mulanya Tuhan berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu saya gambarkan seperti ini. Nah, ya. Kalian tidak ada melihat wajah saya. Sudah, yang kalian dengar adalah suara saya. Paham ya? Maka demikian juga Bapa di sorga. Suaranya yang didengar manusia. Bapa di sorga tidak bisa dilihat manusia. Maka pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Oke, paham ya? Kemudian Bapa mulai berfirman kepada para nabi, orang-orang, Adam dan sebagainya. Ya seperti ini. Karena Adam sudah diusir dari sorga, maka karena dia berdosa, maka dia tidak bisa lagi melihat Bapa di sorga. Maka karena dia sudah orang terkutuk tidak bisa melihat yang orang suci. Paham ya? Maka yang didengar si Adam adalah suara Bapa di sorga. Si Adamlah manusia pertama yang menjelaskan apa karakter atau kriteria suara Bapa di sorga. Karena dia sudah pernah mendengar suara Bapa di sorga, firman itu. Hai Adam, di manakah engkau? Kejadian 2 mulai dibilang ya, seluruh tanaman di dalam taman bisa kau makan, tetapi buah pengetahuan jangan kau sentuh. Itulah pertama sekali si Adam mendengar suara Tuhan, suara Bapa di sorga. Sehingga Adam diusir ke bumi, setiap Tuhan datang dia tahu, itu Tuhan katanya. Turunlah kepada anak-anaknya. Sehingga Kain dan Habil mengerti itu suara Tuhan, terutama si Kain ketika habis membunuh si Habil. Tuhan berbicara kepada dia. Dia tahu itu adalah suara Tuhan. Kemudian turun lagi si Adam kan masih hidup. Kepada keturunan yang lain termasuk si Set. Karena garis keturunan Nabi nanti dari si Set ya. Kok sini kepala aku pening tiba-tiba. Ya. Maka si Adam kan masih hidup. Ketika Tuhan berbicara dia pasti Tuhan berbicara kepada dia. Karena dia belum tahu banyak hal, Tuhan membimbing. Dia bilang, ya Tuhan, anaknya melihat dan mendengar. Artinya suara Tuhan itu dengar. Demikianlah turun-temurun. Bahkan sampai Yakub, Israel. Dia pun bertemu dengan mendengar suara Tuhan.
maka dia ceritakan sama keturunannya. Keturunannya pun mendengar suara Tuhan. Turun-temurun terus. Itu suara Tuhan yang diceritakan nenek moyangku katanya. Begini bukan turun. Jadi hanya mereka lah yang mengerti suara Tuhan itu bagaimana. Paham ya? Itulah sebabnya mereka dipilih Tuhan. Karena mereka yang tahu suara Tuhan itu bagaimana. Karena nenek-nenek mereka menjelaskan itu loh. Hidup masih mereka. Tidak ada satupun mati. Kemudian lahir anaknya. Sehingga mereka tidak mendengar suara Tuhan. Tidak ada itu kan. Paham ya maksud saya? Oke. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Bapa di surga, maka firman itu adalah Bapa surga. Ini contohnya. Saya berbicara ini kepada kalian. Saya tidak punya wajah, tidak punya apa, hanya suara. Maka kalian mengatakan, "Hai Rudi, selamat siang." Kenapa kalian bisa mengatakan "Hai Rudi, selamat siang"? Karena kalian sudah pernah mendengar suara saya, dan kalian melihat wajah saya. Maka kalian tahu kalau yang berbicara ini seperti ini namanya si Rudi. Maka besok-besok kalian ceritakan kepada anak cucu kalian. Kalau ada kau dengar suara seperti ini, suara si Rudi. Atau ketika aku berbicara kepada kalian besok-besok, kalian kebetulan nonton tapi nggak ada gambarku. Ini suara si Rudi loh nak. Papa pernah melihat dia. Dan papa pernah mendengar suara dia. Ini si Rudi. Maka anak kalian pun akan menaruh di kepalanya. Wah inilah suara si Rudi. Paham ya? Jadi kawan. Si Adam sudah pernah bertemu dengan Bapa di sorga. Sudah pernah. Maka dia tahu suaranya. Andai kata Adam tidak pernah bertemu dengan Bapa di sorga. Dan tidak pernah mendengar suara Bapa di sorga. Sudah pasti nabi-nabi mendengar suara iblis. Atau suara Tuhan dia tidak tahu. Tetapi karena dia sudah pernah mendengar suara Bapa di sorga. Diceritakan kepada anak cucunya. Anak cucunya bercerita lagi, bercerita. Dan di dalam perjalanan mereka sering didatangi Tuhan. Sehingga mereka tahu itu suara Tuhan. Suara Tuhan tidak berubah-berubah kawan. Suara iblis berubah-ubah. Kadang kadang. Jadi kalau kalian dengar suara apa itu ya, ada orang kemasukan roh pasti berubah-berubah. Tapi suara Tuhan tetap tidak berubah. Karena dia adalah kekal. Paham ya? Sehingga keturunan nabi-nabi tahu hal ini. Sudah. Nah, setelah itu ketika kalian mendengar suara saya begini, apa yang kalian rasakan? Yang pertama, karena si Adam sudah bercerita kepada anak cucunya bahwa Bapa di surga itu ada dan itu suaranya. Maka yang pertama bisa diceritakan kepada dia, kepada anaknya, bahwa Bapa itu adalah Bapa yang hidup. Kalau mati nggak bisa berbicara, nak, katanya kepada anak cucunya. Batu ini mati. Dia tidak bisa berbicara, tapi bisa dituhankan. Kita yang menciptakan Tuhan bisa juga, katanya. Paham ya? Ceritakannya kepada anak cucunya. Nah, maka ya ketika suara ini kalian dengar, ada saya yang hidup. Saya hidup oleh karena roh. Yohanes 6:63. Kemudian saya bersuara sebagai bentuk kesempurnaan. Ingat, suara itu adalah salah satu bentuk kesempurnaan. Ya. Karena kita meniru Bapa di sorga. Kan serupa dan segambar. Bapa di sorga sudah menjelaskan. Kejadian 1 ayat 1 ada Bapa di sorga. Kejadian 1 ayat 2 ada roh Bapa di sorga. Kejadian 1 ayat 3 ada firman Bapa di sorga. Maka ketika saya berbuat begini, maka ada si Rudi Yohanes. Ya. Yang kedua ada rohnya sehingga bisa bersuara, dan bersuara artinya hidup. Yang ketiga ada suaranya. Percis sama. Paham ya? Itulah sebabnya dikatakan suaraku bersama-sama dengan aku, maka suaraku adalah aku. Mewakili aku di hadapan kalian, dan kalian pasti mengatakan, ya Bang Rudi, halo Rudi, Rudi. Selalu kalian bilang Rudi, Rudi kepada suaraku. Tetapi akunya nggak kalian lihat. Contohnya kalau bertelepon. Sudah mulai paham di situ? Sudah bisa saya gambarkan yang mana Yesus itu? Yang mana kebersamaan Yesus dengan Bapa di sorga? Kenapa dikatakan firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Sudah. Kemudian Bapa di sorga dari dulu mengutus firman-Nya. Itulah Yesus. Diutus Yesus, firman. Sudah? Dan semua manusia mengatakan, ya Bapa di sorga, ya Bapa di sorga. Padahal yang datang suara, firman. Artinya sama saja manusia mengatakan firman itu adalah Bapa di sorga. Sekalipun Bapa di sorga ada di tahtanya. Sama dengan ketika saya menelepon kalian. Kalian bilang, ya Rudi sama suara saya. Padahal saya nggak ada di situ. Sekalipun saya ada yang berupa daging ini. Paham? Tetaplah saya si Rudi. Nah, paham kalian? Nah, kalau kalian sudah paham,
Nanti kita lanjutkan seri berikutnya karena ini karena aku masih channel baru, lebih dari 15 menit, nanti setengah mati kita nunggu apanya kawan-kawan. Jadi saya cukupkan dulu seri ini di sekian, nanti kita lanjut lagi seri ketiga. Bagaimana Bapa di sorga yang dulu mengutus suaranya, kemudian mengutus citranya, gambarnya, sekalipun dalam rupa Tuhan, kata dia mengosongkan diri. Kita akan belajar itu nanti, seri mengenal Yesus. Oke, sekian dan terima kasih. Salam anak-anak terang.